Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazizatul Akmaliyah, NIM 18070160016 dari Psikologi 6A. Hari ini akan menjelaskan tentang pembangunan dan perubahan komunitas dalam psikologi komunitas. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, pembangunan adalah perubahan sosial yang terencana. Perubahan sosial yang terencana sering pula disebut sebagai acute change, yaitu sebuah niat atau keinginan untuk melakukan intervensi untuk merubah situasi. Peranan psikologi dalam pembangunan masyarakat madani Indonesia terkait dengan peranan psikologi dalam studi dan kebijakan pembangunan yang masih merupakan hal yang baru dan belum banyak dibicarakan oleh orang-orang. Melalui Social Psychology Impact Assessment dapat dilihat bahwa setiap tahapan proses pembangunan akan selalu berakhir dengan konflik sosial. Dalam hal ini, psikologi mampu berperan meminimalkan dampak tersebut dan merekayasa dampak minimal itu menjadi lebih sedikit. Bahkan hebatnya, psikologi masih berperan menangani orang yang terkena dampak tadi. Terdapat banyak alasan mengapa pembangunan yang memberdayakan komunitas dirasakan perlu oleh negara di dunia ini termasuk Indonesia. Berikut alasan-alasan menurut Chambers. Alasan yang pertama adalah banyaknya potensi komunitas yang selama ini tidak digunakan. Hal ini menjadi lebih terasa penting di saat sumber daya yang ada malah semakin menipis. Selanjutnya, dalam pola pembangunan konvensional di mana pemerintah membangun dan komunitas hanya tinggal memakai, seringkali tidak mau merawat sarana atau prasarana yang sudah dibangun. Dalam konteks ini, pendekatan pemberdayaan komunitas diharapkan dapat meningkatkan rasa turut memiliki. Selanjutnya, dalam pola pembangunan konvensional di mana pemerintah yang merencanakan segala hal, seringkali komunitas menolak karena dianggap tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Terjadi miss atau salah asumsi. Pendekatan pemberdayaan komunitas diharapkan dapat mengurangi penolakan tersebut. Dengan adanya informed commitment dalam pemberdayaan komunitas dapat dihindari terjadinya kooptasi, di mana potensi yang ada dalam komunitas dimanfaatkan untuk hal-hal yang bukan kepentingan komunitas tersebut. Selanjutnya, pendekatan terhadap perubahan komunitas. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran yang kritis mengenai kondisi sosial warga dan memacu keterlibatannya dalam menghadapi dan mengubah kondisi sosial tersebut. Pendekatan ini paling merujuk langsung ke nilai-nilai kesadaran dan komitmen personal. Biasanya sering terjadi penolakan di tahapan ini terkait kekhawatiran dan dampak negatif dari keterlibatannya. Dan juga ada beberapa tahapan kesadaran komunitas seperti tidak adanya kesadaran mengenai masalah, penyangkalan adanya masalah, dan kesadaran mengenai masalah. Selanjutnya, tahapan kedua yakni tahapan pengembangan komunitas. Sebuah proses pengokohan hubungan antar anggota komunitas untuk mendefinisikan masalah komunitas, sumber daya, dan strategi untuk melakukan tindakan. Dilakukan agar tidak adanya prasangka yang muncul di antara anggota komunitas. Perlu dilakukan agar semua anggota di dalam komunitas menjadi solid, paham akan tujuan atau visi misi, dan juga pengembangan komunitas ini tidak tertumpu pada konflik. Dan juga ada strategi untuk menempuh tahapan pengembangan kesiapan komunitas seperti identifikasi dan mempengaruhi opini komunitas, fokus pada masalah, dan juga merencanakan segala sesuatu di dalam konteks. Selanjutnya, tahapan ketiga ada tindakan sosial, yakni menciptakan konflik konstruktif untuk menghilangkan hambatan melalui tindakan yang tidak memuat pada kekerasan, agar tindakan sosial secara efektif bisa melawan kepentingan yang kuat dan terorganisir. Maka komunitas harus mengetahui kapasitasnya mengenai kekuatan dan potensinya, kemudian mengetahui kapasitas kelompok yang dihadapi. Pada tahap keempat yakni advokasi dan penelitian kebijakan,
merupakan tahapan evaluasi dan diskusi, baik untuk komunitas itu sendiri maupun dengan pemerintah. Biasanya pemerintah akan hadir jika itu bersifat share atau diskusi. Selanjutnya ada faktor pendorong perubahan. Proses perubahan sosial dalam psikologi komunitas akan berlangsung dengan baik apabila mendapatkan faktor-faktor yang mendukung kemajuannya. Faktor-faktor yang turut menyumbang kepada kemajuan proses perubahan antara lain adanya kontak dengan budaya lain, kemajuan sistem pendidikan, sistem masyarakat yang terbuka, serta heterogenitas penduduk, dan juga adanya penghargaan akan hasil karya seseorang dan juga timbulnya keinginan untuk maju. Ada juga faktor penghambat perubahan. Sebaliknya, proses perubahan sosial dalam psikologi komunitas juga bisa terhambat hingga menyebabkan prosesnya tidak lancar disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti ketakutan bahwa integrasi kebudayaan akan goyah, terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga masyarakat yang bersifat tradisional serta berprasangka terhadap hal-hal yang asing atau baru. Sekian pemaparan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.